Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Akuntansi Indonesia. Kali ini kita akan coba membahas materi yang sebenarnya ini adalah materi dasar di dalam akuntansi. Tapi jika kita mengetahui tentang konsep materi dasar ini, maka kita akan sangat mudah sebenarnya mengerjakan dari yang namanya proses di dalam akuntansi. Karena di dalam akuntansi itu kan ada beberapa tahapan yang harus dicapai. Tapi pada dasarnya di dalam akuntansi itu yang paling penting yang dituju adalah mengetahui informasi tentang keuangan yang dimiliki perusahaan, baik keuangan yang sifatnya lancar atau keuangan yang sifatnya tidak lancar, keuangan yang menjadi kewajiban, ataupun keuangan yang menjadi milik dari si pemegang perusahaan tersebut. Oke, di sini saya akan coba mengulas tentang hal ini yang ini itu dinamakan dengan proses akuntansi atau alur yang ada di dalam akuntansi. Kita masuk saja ke dalam informasi ini teman-teman, bahwa di dalam akuntansi sebenarnya yang kita butuhkan adalah posisi di sebelah kanan ini. Di sini ada yang namanya laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu apa? Laporan laba rugi itu laporan yang menunjukkan informasi terkait dengan usaha yang dijalankan oleh si pemilik perusahaan itu, untung atau rugi. Ingat teman-teman, ketika kita memiliki banyak kas, belum tentu perusahaan itu untung. Mungkin perusahaan terlalu banyak menyimpan modal dalam bentuk uang. Dia tidak memproduksi barang dalam jumlah besar, itu bisa menjadi kas. Dan perusahaan dengan kas kecil itu belum berarti atau belum tentu perusahaan itu rugi. Misalnya dia terlalu banyak menyetok barang yang akan dijual, misalnya H-3 itu adalah lebaran. H-3 bulan adalah lebaran. Maka di bulan ini kita memproduksi sebanyak-banyaknya produk yang akan kita jual di bulan lebaran. Maka kas otomatis akan tergerus. Nah, di dalam kas tergerus itu, apakah perusahaan untung? Jika penjualan di dalam perusahaan itu sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan harapan, maka mereka akan mendapatkan untung. Tapi ketika informasi atau kas itu sedikit dan penjualannya tetap sedikit, maka perusahaan juga akan mengalami kerugian. Maka dari itu perlu dipahami tentang konsep dari laba rugi di sini. Terus yang kedua adalah tentang neraca. Tentang neraca adalah informasi yang terkait dengan perusahaan. Perusahaan itu ketika memiliki informasi tentang neraca, mereka itu memiliki kas berapa sih? Memiliki persediaan berapa sih? Memiliki aset atau mesin atau peralatan atau gedung atau tanah itu seberapa banyak nilainya? Itu bisa diketahui lewat neraca. Ketika mereka sudah mengetahui tentang harta yang dimiliki perusahaan, maka di situ dia juga bisa mengetahui informasi sebenarnya kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan itu berapa besar, sehat atau enggak. Jika dibandingkan dengan modal yang dimiliki, dengan hutang yang dimiliki, itu lebih besar mana? Jika 50% itu termasuk kategori perusahaan sehat atau enggak? Jika lebih tinggi modal sendiri itu termasuk sehat atau enggak? Jika lebih tinggi nilai hutangnya termasuk sehat atau enggak? Ini akan ada informasi-informasi yang bisa digali di situ. Biasanya tugas dari si pembuat laporan keuangan ini hanya menyajikan urusan analisis, urusan apa itu biasanya nanti ada di manajemen menengah atau manajemen atas yang menentukan arah dari kebijakan sebuah perusahaan. Itu disebut dengan neraca. Neraca sama dengan harta berbanding dengan utang dan modal. Tapi ada yang kurang teman-teman. Ketika kita sudah mengetahui sebuah laba rugi, sebuah
neraca, ini ada yang kurang ketika kita tidak mengetahui arus kas atau kas yang kita miliki itu arahnya kemana. Ini adalah sebuah kas ini ketika kita miliki itu ternyata kebanyakan digunakan untuk operasional misalnya. Atau digunakan untuk investasi misalnya. Maka kita akan mendapatkan informasi terkait dengan operasional dan investasi ini. Ketika kas banyak digunakan untuk operasional, maka secara otomatis untuk investasi itu akan tergerus. Nah, ketika tergerus ini, si manajemen perusahaan ini memiliki peluang ingin memperbesar kas melalui hutang atau ingin memperbesar kas dengan mengurangi operasional, secara otomatis kegiatan perusahaan akan tersendat, atau memperbesar kas ini dengan cara menjual saham atau mencari investor. Ini terserah dari si manajemen perusahaan itu sendiri. Nah, setelah diketahui ini, nanti diketahui tentang modal. Ketika telah berjalan dari tahun ke tahun, sebenarnya yang namanya pemilik itu kan ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya kan dari pendirian perusahaan, tidak hanya ingin membayar karyawan, ingin membayar gaji, ingin membayar operasional, ingin membayar dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan akhir dari si pemilik modal. Yang diinginkan dari pemilik modal itu ketika misalnya dia invest 1 miliar, dia ingin mendapatkan 2 miliar. Nah, ketika dia mendapatkan 2 miliar ini, dia investasi ke perusahaan lain misalnya, atau membuat perusahaan baru. Keinginannya mereka seperti itu. Jadi jangan serta-merta, biasanya perusahaan ketika sudah mendirikan perusahaan mendapatkan untung, kenapa untung itu langsung ditarik dan disisakan yang standar atau sesuai dengan operasional yang diinginkan oleh perusahaan. Secara hitung-hitungan, dia ingin mengetahui ketika saya menarik satu persatu uang yang saya modalkan kemarin, misalnya 1M, itu target saya itu menariknya dalam 5 tahun dan mendapatkan uang 2M, maka itu adalah suatu investasi, nilai keberhasilan suatu investasi. Dan setelah 5 tahun tanpa suntikan modal dari pemilik, sebenarnya perusahaan itu sudah jalan, sudah memiliki modal sendiri, dan itu tetap diakui kepemilikannya oleh si pemilik modal tersebut. Karena apa? Karena memang kepemilikan saham itu akan diinformasikan bahwa sekian milik si A, sekian milik si B, sekian milik si C, seperti itu. Itu adalah informasi terkait dengan laporan keuangan. Dan ini nanti biasanya kalau disajikan oleh perusahaan go public, nanti ada catatan atas laporan keuangan atau CALK, biasanya disebut itu. Nanti informasi apa? Biasanya informasinya seperti ini, bahwa terjadi investasi pembangunan gedung yang baru dirampungkan sekian persen di tahun ini, bahwa terjadi hutang yang ditandatangani dengan nilai kontrak sekian dan akan dibayar dengan cara sekian, dengan cara A, dengan cara B, dengan cara C, dengan model seperti ini selama sekian tahun. Atau terdapat piutang di perusahaan ini, yang ini mudah ditagih, yang ini sulit ditagih, yang ini begini. Nah, biasanya ada catatan atas informasi seperti itu, teman-teman. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui bahwa konsep muaranya itu berada di sini, maka kita harus mengetahui bahwa yang namanya akuntansi itu ada pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran. Pengiktisaran serta yang terakhir adalah pelaporan. Ini adalah konsep utama. Ketika kita melakukan pencatatan, kita melakukan transaksi. Transaksi ini belum tentu dilakukan oleh pihak yang membuat laporan keuangan. Bisa saja dilakukan oleh kasir, bisa saja dilakukan oleh konsumen,
Secara tidak langsung misalnya kalian menggunakan kartu, misalnya kartu e-tol, kartu debit atau kartu apa, ketika kalian melakukan suatu transaksi itu secara tidak langsung itu sudah membantu sebuah transaksi yang berada di tingkat pertama. Dan ketika kalian ngeprint dan lain-lain itu akan menjadi bukti transaksi. Bukti transaksi ini biasanya menjadi validasi ketika kalian melakukan suatu transaksi. Nanti kan ada informasi laporan, entah itu lewat email, entah itu lewat SMS, entah itu lewat BA. Itu kan adalah sebuah bukti transaksi. Dan biasanya si customer akan mendapatkan ini dan si orang yang menjual atau memberikan servis itu juga memiliki bukti transaksi ini. Dan transaksi ini itu sebagai bukti nanti untuk dimasukkan ke dalam jurnal. Seperti di informasi sebelum-sebelumnya kita telah menerangkan tentang jurnal. Dan mungkin kalau kurang jelas kita juga akan menerangkan lagi di next time. Tapi sudah banyak yang saya terangkan tentang jurnal yang mungkin sedikit memberi kita wawasan tentang informasi terkait dengan jurnal tersebut. Jurnal itu kan adalah informasi yang paling utama. Ketika kita memiliki transaksi dan bukti transaksi, sebenarnya kita gunakan untuk apa sih transaksi ini? Misalnya seperti ini. Saya punya bukti transaksi ini sebagai perusahaan yang membeli barang ini. Ini adalah nota yang diberikan kepada saya sebagai transaksi yang nanti akan saya masukkan ke dalam pencatatan saya. Tapi ketika saya berperilaku sebagai penjual, ini adalah bukti yang juga nanti rekapannya saya gunakan sebagai bukti penjualan. Seperti itu. Maka kedua sisi ini memiliki fungsi dan peran masing-masing. Nah, bukti ini itu setelah dimasukkan ke dalam jurnal itu kan akan diidentifikasi. Ini termasuk kas atau termasuk apa, terus lawannya apa. Misalnya kita melakukan pembelian barang, pembelian itu kan otomatis kita mengeluarkan kas, berarti kan kreditnya adalah kas, debitnya apa, yang masuk kepada kita apa, yang masuk ketika misalnya perlengkapan, ya udah perlengkapan itu di debit, terus kas itu di kredit. Nah, untuk debit dan kredit sebenarnya kita sudah menerangkan banyak di materi sebelumnya, akan tetapi di sini kita akan mencoba menyinggung sedikit nantinya. Terus setelah kita sudah mengumpulkan dan mencatat semua bukti transaksi, kita rekap semua, terus kita golongkan. Golongkan itu kita apa? Kita pilah-pilah. Mana yang termasuk kas, mana yang termasuk piutang, mana yang termasuk perlengkapan, mana yang termasuk persediaan, mana yang termasuk hutang, mana yang termasuk modal. Kita lengkapi semua. Setelah itu kita lengkapkan semua, masuk ke dalam neraca percobaan atau yang disebut dengan neraca saldo. Biasanya neraca saldo ini akan menginformasikan informasi tentang hasil secara murni yang ada di buku besar. Hasil yang saat itu terjadi. Ini belum dikonversi untuk neraca penyesuaian dan lain sebagainya ya. Tapi ini masih di tahap setelah kumpul di buku besar itu dimasukkan ke dalam neraca percobaan. Oh, jumlahnya sekian, sekian. Seperti itu. Dan setelah itu nanti ada proses lagi, setelah di neraca percobaan ada jurnal penyesuaian dan lain-lain, itu masuk ke dalam laporan keuangan secara nyata, ready. Dan ketika laporan keuangan ini, itu juga nanti ada yang namanya jurnal penutup dan sebagainya yang digunakan untuk menutup akun yang sifatnya itu periodik. Misalnya laba rugi itu kan akun periodik yang harus ditutup sebelum kita memulai periodik baru. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui tentang pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan pelaporan, sebenarnya kita itu sudah memiliki gambaran luas tentang apa itu akuntansi dan bagaimana kita memposisikan diri di dalam akuntansi tersebut. Yang pertama, kita posisinya sebagai apa? Sebagai akuntan, sebagai penginput atau teller atau kasir, atau sebagai auditor, atau sebagai bidang pajak. Itu terserah kalian. Kalau kalian berposisi sebagai
akuntan keuangan, itu kalian harus mengetahui seluk-beluk dari alur ini semua. Tapi kalau kalian hanya sebagai kasir, maka kalian harus berada posisi di awal ini, membuat buku transaksi dan melakukan sebuah transaksi. Itu adalah ketika kalian di kasir. Padahal kalau sudah masuk jurnal buku besar dan neraca percobaan ini, kecenderungannya di era modern seperti ini kan menggunakan komputerisasi, maka saya rasa ini sudah saat ini tidak begitu penting lah, tapi kita hanya perlu mengetahui bahwa itu ada seperti itu dan kita harus mengetahui konsepnya. Ketika nanti ada kesalahan atau apa, kita bisa melakukan pembetulan atau pembenahan. Terus setelah itu, ketika kita berposisi sebagai pelapor keuangan atau akuntan keuangan, sebenarnya kita yang diwajibkan itu menyediakan laporan ini. Tapi kan kita wajib mengetahui proses ke belakang agar kita tidak salah dalam menyajikan sebuah laporan. Dan ketika suatu manajerial atau manajemen perusahaan tingkat atas yang kita sajikan laporan itu bisa mengetahui informasi yang kita sajikan tersebut, itu biasanya dengan keterangan kita bahwa ini loh Pak, laporannya seperti ini terjadi informasi seperti ini karena ada ini, karena ada ini, karena ada ini, dan neracanya itu tersaji seperti ini karena informasinya seperti ini. Biasanya seperti itu. Terus nanti di bagian akuntan manajemen itu biasanya akan mengambil tindakan atas informasi yang kita sajikan tersebut. Terus setelah itu, kalau kalian berposisi sebagai akuntan auditor, biasanya yang diperiksa itu dari laporan yang tersaji. Laporan yang tersaji itu kira-kira benar atau enggak, ada tanggal yang janggal atau enggak, terus ada informasi yang kelewat atau enggak. Setelah itu diperiksa semua, biasanya nanti kalau ada kecurigaan baru dilanjutkan ke depan. Dan biasanya seperti ini tuh tidak bisa ditebak, tergantung style dari akuntan auditor masing-masing. Biasanya ada yang sampling, ada yang langsung menuju titik yang biasanya bocor di mana itu langsung diteliti dan lain sebagainya. Itu biasanya nanti ada. Itu kalau akuntan auditor. Terus ada lagi yang namanya akuntan pajak. Pajak biasanya cenderung meneliti atau melihat bidang-bidang yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau itu terkait dengan pajak badan, biasanya diperiksakan laba rugi, terus laporan neraca, dan ini biasanya tersaji dalam informasi yang disajikan oleh akuntan publik. Biasanya mereka lebih percaya pada informasi perusahaan yang disajikan oleh si akuntan publik, karena biasanya ada perusahaan yang tidak melakukan audit eksternal atau memanggil akuntan publik, biasanya itu menyajikan laporan-laporan yang berbeda dengan keadaan sesungguhnya. Seperti itu. Apalagi biasanya perusahaan-perusahaan yang sifatnya personal atau perorangan, biasanya ada hal-hal yang terkait dengan keadaan seperti itu. Terus berikutnya kita melihat di sini ada aset expense prefer. Sebenarnya di sini itu adalah informasi dasar tentang neraca, teman-teman. Neraca itu apa? Neraca itu adalah aset. Aset ini bisa aset yang dimiliki, ada expense, ada prefer. Expense itu apa? Expense biasanya kan ada persediaan atau apa itu kan. Terus di sini itu ada yang namanya liabilities dan equity sama revenue pendapatan. Tapi pada dasarnya kan ini sama dengan harta sama dengan utang plus modal. Pada dasarnya ini teman-teman, tidak jauh-jauh dari ini. Walaupun nanti dia bilang di sini ada aset, expense, prefer, itu adalah isinya. Tapi yang paling pokok harta itu ada harta lancar dan ada harta tetap. Terus utang itu ada utang jangka panjang, ada utang jangka pendek, modal juga ada modal pemilih, ada modal investor, ada laba pendapatan tahun berjalan atau tahun lalu dan lain sebagainya. Itu nanti ada informasinya sendiri-sendiri.
Dan seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa di sini harta itu adalah debit dan utang plus modal adalah kredit. Ini harus seimbang. Dalam hal ini apa? Kalau kita mendapatkan katakanlah utang. Utang itu kan berada di kredit, maka utang itu bertambah, misalnya 10.000. Utang 10.000 itu akan masuk ke dalam harta itu sebagai apa? Misalnya sebagai kas, ya kasnya 10.000. Jadi debit ini bertambah, ya kredit bertambah. Otomatis seperti itu. Maka di sini akan saling berlawanan, teman-teman. Kita coba lihat di sini. Ini aset. Aset ini kan yang bertambah di debit. Maka lawannya utang dan modal ini yang bertambah itu di kredit. Di kredit seperti ini. Nah, terus prefer itu kan masuk dalam jenis aset. Karena apa? Karena dia mengambil. Mengambil itu kan sama dengan kebalikan dari dia menyuntikkan modal. Berarti ini kebalikan dari modal. Prefer itu kebalikan dari modal. Jika modal itu yang bertambah kredit, maka prefer itu yang bertambah debit. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya seperti ini ya. Ini debit, ini kredit. Oke, lebih jelas kan? Harta sama dengan debit. Utang sama dengan kredit. Yang perlu kalian hafalkan atau kalian ketahui hanya itu. Nanti informasi di sebaliknya itu biasanya menyesuaikan. Terus di sini ketika ini berkaitan dengan aset atau berkaitan dengan neraca, di sini ada yang berkaitan dengan laba rugi. Kalau laba rugi itu LR, kita terangkan seperti ini. LR itu sama dengan bagian modal. Kalau kita informasi gampangnya atau informasi simpelnya atau informasi bodohnya, itu LR itu sama dengan di bagian modal. Kenapa modal? Karena jika perusahaan itu untung, nanti masuknya itu menjadi modal pemilik. Jadi dia berada di modal. Maka jika itu pendapatan, kan sama dengan bertambah. Bertambah itu sama dengan modal. Maka dia menjadi kredit. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya biaya itu kan kebalikan dari modal. Tentunya biaya itu akan mengurangi pendapatan. Maka dia menjadi debit. Dan biaya ini itu sama dengan prefer. Sama-sama mengeluarkan. Makanya ini sama-sama, kalau prefer itu debit, kalau biaya itu debit. Seperti itu teman-teman. Oke, cukup bisa dimengerti ya. Dan saldo normalnya itu adalah saldo normal yang biasanya tertera di sini. Ini debit, ini debit, ini debit, ini kredit, ini kredit, ini kredit. Nanti biasanya kalau misalnya di modal kok ada informasi misalnya minus, otomatis dia bukan debit lagi, otomatis dia adalah kredit. Seperti itu. Bisa dipahami dan bisa dimengerti ya. Nanti untuk informasi yang lebih detail kita sambung di video selanjutnya. Nah, kita lanjutkan ke sini. Nah, setelah itu kita masuk sebenarnya ke dalam jurnal umum, teman-teman. Ini adalah sebuah catatan pertama di dalam sebuah perusahaan. Jurnal umum ketika kita misalnya mengeluarkan kas kita gunakan, ini kan 350.000. Ternyata kita gunakan untuk memberi perlengkapan listrik sebanyak 350.000. Maka dari itu yang keluar apa? Yang keluar adalah kas, karena kita membeli.
membeli kan kita mengeluarkan kas. Kas itu keluar, itu berarti dikredit. Ingat, kita tadi kan belajar tentang debit dan kredit bahwa kas itu berposisi di aset, maka kita masukkan ke dalam sini dulu. Ingat teman-teman, kalau kalian menjurnal, kalian yang lihat itu akun pokoknya. Akun pokok itu contohnya apa? Di sini akun pokok itu ada kas, ada piutang, terus ada utang, ada modal. Biasanya cenderung itu di sini. Selain itu biasanya ada tapi jarang. Misalnya ini kas dan perlengkapan itu kan sama-sama di bagian aset. Oleh sebab itu dia masuknya dalam debit. Pokoknya lawannya seperti itu. Nah, di sini kas misalnya di sini, perlengkapan di sini. Otomatis ini misalnya kas itu 11 juta, kalau dikurangi 350 kan berarti 10 juta berapa? 650. Kan tinggal gitu. Dan nanti perlengkapan kantor ini akan bertambah menjadi 350.000. Seperti itu. Cukup mudah dimahami ya, atau cukup mudah ditangkap. Itu adalah terkait dengan jurnal. Nanti misalnya ini kas keluar digunakan untuk peralatan, ya sama konsepnya seperti ini. Atau misalnya kas masuk dan lawannya adalah hutang, ya tentunya kita catat sebagai kas adalah debit, hutang adalah kredit, dan otomatis langsung sinkron kan gitu. Terus setelah ini masuk di sini, ini kan jurnal umum. Jurnal umum itu kita memasukkan apapun itu terserah kita. Yang penting berlawanan dan ini harus sama. Dan debit dan kredit harus balance. Balance itu apa? Seimbang, sama, nominalnya harus sama. Misalnya itu 350, nominalnya harus 350. Jangan sampai berubah. Misalnya yang atas 350, yang bawah itu 200. Ya nanti tidak akan sinkron. Kalian coba teruskan sampai ke neraca, nanti ya kalian sia-sia pekerjaannya, kan seperti itu. Setelah itu kita geser. Setelah jurnal umum kita peroleh, tadi kan jurnal umum, terus nanti setelah jurnal umum itu dimasukkan ke dalam buku besar. Buku besar terus neraca, saldo. Nah, ini kita golongkan, kita masuk ke dalam penggolongan kas. Kas nanti perlengkapan ya ada sendiri, kita buat lagi perlengkapan dengan model yang seperti ini. Nah, tujuannya apa? Ketika ini digolongkan, dimuat ketika yang kas bersama dengan kas, ini kan ada kas masuk, kas masuk, kas keluar, kas keluar, kas keluar, kas keluar, kas masuk, kas masuk. Nah, ketika 6 juta ini masuk, secara otomatis saldonya adalah 6 juta. Nah, ketika ditambah masuk lagi 750, maka 6.750. Ketika ada keluar 250, maka dikurangi 250, 6,5. Dikurangi lagi 250, 6.250. Dikurangi 150, 6.100. Dikurangi 100, 6 juta. Sampai di sini 6 juta. Nah, ternyata ada masuk lagi 400, 6.400, 100, 6.500. Dan ini ternyata di akhir ada keluar 300, berarti 6.200. Nah, ini loh yang sebenarnya kita ambil 6.200. 6.200 ini yang sebenarnya kita ambil untuk dimasukkan dengan ke neraca saldo. Tapi maaf, ini karena saya ambil sampel ini angkanya tidak sama, jadi mungkin teman-teman agak bingung, mungkin seperti itu. Tapi seharusnya 6.200 ini di situ juga 6.200. Nah, ini kalau yang kita gunakan sama. Nah, terus perlengkapan kan ada 350 dan tidak ada teman lain misalnya. Nah, ini ya 350. Nah, seperti itu. Nanti oret. Nanti di sini tuh harus balance.
antara debit dan kredit ini harus balance. Misalnya ini 24 juta, sini harus 24 juta. Seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak boleh terus sini 24 juta, sini 23 juta, tidak boleh. Kecuali itu nanti selisih dari laba rugi itu beda lagi. Contohnya ini, selisih dari laba rugi ini. Pendapatan jasa kan 9.800. Nah, dikurangi 3 juta dan lain sebagainya sampai bawah ini 3.8.910 3.4 juta 200, berarti tinggal 5 juta 600, 5,6 ini kalau kita ini kan sudah terambil. Kalau kita hubungkan sama ini pasti nanti ada selisih juga. Selisihnya berapa? Ya sebesar 5,6 ini. Contohnya ini 11 tambah berapa ini? Nah ini 11 12 850. Nah ini mulai kelihatan ini kan. Ini kalau ditambah 2 juta, ini kalau ditambah 4 juta kan beda. Nah ini ya selisihnya ya sekitar segini. Itu nanti juga masuk ke dalam selisih laba tahun berjalan seperti itu. Nah nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Worksheet itu nanti neraca saldo berada di sini. Ini kita masukkan semua neraca saldo yang ada. Terus kita setelah masuk itu kita masukkan penyesuaian yang ada. Setelah masuk penyesuaian kita baru bisa melihat sebenarnya setelah disesuaikan itu jumlahnya berapa. Terus setelah itu kita bagi ke dalam income statement dan juga neraca. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya setelah kita masukkan di sini itu nanti akan jadi yang namanya laba rugi, ada neraca, perubahan modal, nanti arus kas. Arus kas itu apa? Arus kas kan biasanya ada yang di bagian pendanaan, terus bagian operasional, dan bagian investasi. Biasanya cenderungnya ini ada tiga blok ini yang akan diketahui di arus kas. Sebenarnya arus kas itu keluar banyak itu di bagian mana sih? Misalnya ini 20%, pendanaan cuma 20%. Terus operasional ini ternyata dikuasai 50%. Sisanya investasi 30%, misalnya seperti itu. Ini juga bisa. Tapi lebih detailnya nanti kita terangkan di bagian arus kas misalnya. Kita bisa melihat informasi detail tentang arus kas itu biasanya ada 3 aspek ini, 3 sektor ini: pendanaan, operasional, dan investasi. Pendanaan biasa dari modal, bisa dari utang. Terus operasional itu biasanya untuk membeli bahan baku, untuk gaji, dan lain sebagainya. Investasi itu misalnya untuk mesin, gedung, mobil. Nah, seperti itu. Sebenarnya nanti hal ini tuh ada kalkulasi-kalkulasi sendiri yang dimiliki oleh para pihak manajerial. Karena ketika investasi sekian itu untungnya apa ketika kita mengeluarkan uang segitu untuk investasi, apakah itu memiliki korelasi dengan keuntungan laba rugi di sini atau tidak? Percuma kalau kita mengeluarkan banyak uang terus keuntungan tidak ada, atau kita mengeluarkan banyak uang terus nanti ujung-ujungnya menimbun hutang di sini, misalnya seperti itu. Itu nanti ada informasi tersendiri, dan ini adalah laporan yang sebenarnya akan menjadi laporan pokok, di mana ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Ini akan menjadi informasi pokok yang sebenarnya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengambil suatu kebijakan. Itu adalah alur
yang sebenarnya saya jelaskan secara singkat, tapi termasuk saya menjelaskan termasuk detail karena ini sudah memakan waktu sudah lebih dari 20 menit kan. Itu sebenarnya sudah detail. Hanya saja untuk lebih spesifiknya itu kita perlu mengungkapkan satu persatu di dalam informasi. Misalnya kita mengungkapkan ini lah baru gila baru kok ada service revenue, terus ada salaries expense, terus ada uh, expense ini, ada equipment, ada electricity expense dan lain sebagainya. Ini sebenarnya dari mana sih? Nah, itu nanti kita cari tahu informasi secara lebih lanjut ya di informasi yang akan kita buat di video yang akan datang. Makanya jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini. Jika kalian memiliki pertanyaan silakan komen di kolom komentar dan akan kita jawab secepat mungkin, dan mungkin kita akan membuatkan video jika teman-teman ada pertanyaan. Dan mungkin kalau saya ilmunya masih kurang juga saya akan mencoba untuk mencari informasi dan juga menggali informasi sedetail mungkin agar saya bisa menyampaikan kepada teman-teman semua, baik itu dari berbagai sumber ataupun berbagai praktisi yang ada di lapangan seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.